perubahan-perubahan ini menjadikan sekolah kita semakin maju, ya seperti itu. Teknik kendaraan ringan, ya ini kan berkaitan dengan mesin-mesin mobil dan kerangka-kerangka mobil, nah, seperti itu. Terus yang kedua ada teknik sepeda motor, itu mengenai perbaikan motor, terus dan lain sebagainya mengenai motor. Nah seperti itu. Terus yang ketiga ada broadcasting dan perfilman. Nah ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nur Arifatun Barokah. Dan saya Muhammad Rizky. Kali ini kami kedatangan tamu yaitu Bu Wiji Astuti, salah satu guru dari SMK Ma'arif NU 2 Boyolali. Di podcast kami, pertama-tama saya berdua mengucapkan banyak terima kasih karena Bu Wiji sudah menyempatkan waktu untuk podcast ini. Bolehkah untuk Bu Wiji memperkenalkan diri lebih dalam, seperti alamat dan jurusan apa yang Bu Wiji ayomi saat ini? Oke, perkenalkan nama saya Wiji Astuti. Saya rumahnya Karanggede dan di SMK Ma'arif NU 2 Boyolali ini saya mengampu mata pelajaran KN1 kelas 11 dan kemudian mata pelajaran PAI Pendidikan Agama Islam Budi Pekerti kelas 10. Mungkin itu. Nah, terima kasih untuk Bu Wiji atas perkenalannya. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, kita masuk pada pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita tanyakan mengenai pendapat sekolah saat ini. Oke, pendapat sekolah ya. Saya kan juga terhitung masih baru di SMK Ma'arif NU 2 Boyolali ini, masih 6 bulan berjalan. Nah, dulu kan kita juga merasakan bersama sebelum pergantian kepala sekolah seperti apa dan setelah pergantian kepala sekolah seperti apa. Nah, tapi ya kita juga merasakan bersama bahwa perubahan kita itu bukan perubahan yang mundur atau negatif, tapi kita berubah ke hal yang positif. Nah, kemudian setelah banyaknya perubahan dari kami terutama Dewan Guru berharap untuk semoga siswa-siswi dapat merasakan perubahan yang positif dan juga mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi, seperti itu. Yang kedua, bagaimana pendapat Bu Wiji tentang sisi negatif dan sisi positif dari sekolah sekarang? Oke, kita mulai dari sisi negatif dulu. Mungkin dari sesi negatifnya, di sekolah kita banyak mengalami perubahan, terutama yang masih dalam proses itu dari segi infrastruktur, ya, infrastruktur. Nah, atau apa yang ada atau pelayanan sekolah seperti itu kan masih dalam proses perbaikan. Nah, tapi dalam sesi atau segi positifnya kita sudah mengalami peningkatan di dalam segi pendidikan dan juga terutama ekstrakurikuler. Itu kan sekarang sudah banyak berkembang. Nah, dan kemudian sekarang juga sekolah kita mengalami perubahan di bidang kedisiplinan. Ya. Kita merasakan sendiri perubahannya dari awalnya jam 7:15, bahkan ada siswa yang berangkat jam 8, tapi kita sekarang jam 6:55 itu sudah tutup gerbang. Nah, itu kan salah satu perubahan besar yang kita alami. Nah, kemudian dampak positif dari kedisiplinan ini sangat-sangat berdampak kepada kita. Yang awalnya sekolah semaunya, sekarang sekolah seharusnya. Nah, kayak gitu. Jadi ya kemudian perubahan-perubahan ini menjadikan sekolah kita semakin maju. Ya, seperti itu yang kita rasakan. Mungkin hanya itu. Kemudian bagaimana pendapat Bu Wiji tentang
ekstrakurikuler yang ada saat ini? Oke, ekstrakurikuler. Saya dulu, cerita sedikit ya. Saya dulu di kelas 10 tingkat SMA. Saya dulu sekolah di MAN. Saya dari kelas 10 sampai sekarang umur saya lebih dari 10 tahun. Itu saya nggak pernah yang namanya nggak pernah ikut organisasi. Nah, lebih dari 10 tahun saya itu ikut organisasi, nggak pernah libur gitu loh. Nggak pernah absen. Nah, jadi setiap tahun itu saya mesti ada yang saya ikuti organisasinya. Itu karena apa? Karena saya menganggap bahwa ekstrakurikuler atau organisasi itu adalah suatu hal yang sangat positif. Karena banyak sekali ilmu yang kita dapat di organisasi atau ekstrakurikuler. Nah, kalau di SMK sekarang itu kan ada futsal, ada paduan suara, terus rebana, terus ada pagar nusa, terus badminton, voli. Nah, itu kan sangat banyak ya. Nah, setelah itu ya kalian juga merasakan bahwa dengan adanya ekstrakurikuler ini itu ibaratnya menambah minat siswa untuk nyaman di sekolah. Karena apa? Karena apa yang mereka minati dan apa yang mereka inginkan itu tersalurkan, ya tersalurkan. Jadi di setiap Jumat dan nggak cuma Jumat ya, di lain-lain hari juga ada ekstra. Karena kalau di hari Jumat kita kehabisan waktu, jadi kita bagi di beberapa hari, di Senin sampai Jumat itu. Ya. Jadi buat teman-teman siswa-siswi SMK Ma'arif NU2 Boyolali, jangan nggak mau ikut ekstrakurikuler. Karena apa? Karena kalau kalian ikut atau enggak itu bayarnya sama. Di sekolah bayarnya sama, tapi kalian nggak memanfaatkan apa yang difasilitasi oleh sekolah. Nah, Jadi rugi ngoten. ya itu merugi. Ya, jadi merugi. Jadi kalau kalian ibaratnya nggak mau berkembang, ya kalian rugi. Karena apa? Karena SMK atau masa SMK ini adalah masa terakhir kalian sekolah. Ya, jadi nanti kalau kalian kuliah pun nanti tetap beda rasanya, beda pengalamannya beda. Nah kayak gitu. Jadi kalau ada ekstra apapun, kalian minatnya di ibaratnya saya cuma pengen merasakan ikut rebana. Nah kalian coba dulu ikut. Nah kenapa? Karena kalau kalian sudah mencoba ikut dan ternyata nyaman, nah, maka di situ lanjutkan. Seperti itu. Nah, jadi di SMK Ma'arif ini sangat-sangat berdampak positif dengan adanya ekstrakurikuler yang beragam seperti itu. Iya. Terus mengenai peraturan ini, Bu. Bu Wiji merasa terganggu enggak mengenai peraturan yang baru ini? Kalau terganggu sih enggak ya, karena di sekolah itu kan memang masanya untuk belajar dari segi materi maupun kedisiplinan seperti itulah. Kenapa kita harus menaati peraturan? Karena itu adalah kewajiban kita. Nah, saya sebagai guru pun ya, dan kita lah sesama warga SMK Ma'arif NU2 Boyolali ini mesti sama-sama belajar dan ibaratnya menyesuaikan dengan peraturan yang baru. Nah, jadi kalau menurut saya peraturan itu diciptakan untuk ditaati, bukan untuk dilanggar ya. Nah, kalau ada peraturan yang baru dan itu berdampak positif, mengapa kita tidak melaksanakannya? Seperti itu. Nah, makanya kalau ada peraturan baru dan positif, ya kita laksanakan aja. Karena apa? Kita nggak akan tahu apa yang akan kita dapat dari kita melaksanakan peraturan. Ya. Kalau kita disiplin dari masa sekolah, nanti saat kerja, ya kita akan terus seperti itu. Gitu loh. Jadi berarti orang kagetan karo pas wayahe ning jopo. Kayak gitu. Karena di lingkungan sekolah maupun luar itu pun beda. Kalian di sekolah ibaratnya masih bisa minta uang orang tua, tapi kalau udah di luar itu izin, malu. Karena apa? Bukan waktunya lagi untuk minta uang kepada orang tua, tapi kita memberikan uang kepada orang tua seperti itu. Ya. Jadi peraturan ini berdampak positif. Itu ya.
Terus Bu Wiji kan baru di sini nggih. Ya. Ibu guru sudah merasakan perbedaan antara setelah pergantian kepala atau sesudah pergantian kepala, terasa enggak? Ya sangat terasa, apalagi banyak sekali ya setiap hari saya ya ini nanti dimasukkan di YouTube nggak? Enggak ya? Insya Allah. Jadi perbedaannya ya sangat-sangat terasa. Kenapa? Ya kita tahu sendirilah sebelum pergantian kepala sekolah itu seperti apa. Sangat-sangat longgar seperti itu ya waktunya. Nah, setelah pergantian kepala ini ya sangat-sangat berbeda karena 180 derajat itu peraturan berbeda. Kalian yang siswa aja merasakan ya sangat-sangat banget ya perubahannya, apalagi guru. Kan apa-apa kan yang ditemui dulu, yang dididik dulu kan gurunya, bukan siswanya. Nah, gitu. Jadi yang paling merasakan sebenarnya guru. Gitu. Adaptasi nih. Ya, adaptasi lagi. Terus mengenai jurusan di SMK ini, Ya. jurusannya itu apa saja dan mengajarkan apa aja? Oke. Di SMK Ma'arif NU 2 Boyolali ini ada 3 jurusan. Yang pertama ada teknik kendaraan ringan. Ya, ini kan berkaitan dengan mesin-mesin mobil dan kerangka-kerangka mobil. Nah, seperti itu. Terus yang kedua ada teknik sepeda motor. Itu mengenai perbaikan motor terus dan lain sebagainya mengenai motor. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga ada broadcasting dan perfilman. Nah, ini adalah satu hal yang kata Pak Kepala sendiri, ini jurusan kita, broadcasting dan perfilman ini satu-satunya yang ada di Boyolali. Nah, yang di sekolah lain itu nggak ada, hanya satu-satunya di Boyolali yang ada broadcasting dan perfilman SMK Ma'arif NU 2 Boyolali. Nah, ini adalah keistimewaan kita. Karena apa? Karena kita nggak punya saingan, kita hanya satu-satunya. Dan bagaimana cara kita mengembangkan jurusan ini untuk lebih baik lagi. Nah, lebih baik lagi. Contohnya kemarin waktu kita ke TVku Semarang, nah itu adalah salah satu mencari ilmu di luar sekolah yang ibaratnya supaya kita dapat berkembang lebih baik lagi seperti itu. Jadi ada 3 jurusan di SMK Ma'arif NU 2 Boyolali, TKR, KSM dan PCF. Nah, itu. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh Bu Wiji. Sudah tidak terasa acara kami telah di ujung acara podcast. Kami ucapkan terima kasih untuk Bu Wiji Astuti yang telah menyempatkan dan meluangkan waktunya. Kami tutup acara ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Siang hari makan kuaci. Makan bareng sama Bu Asih. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.